Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Hazian Rizky, NIM A1C3190032. Di sini saya akan menyampaikan materi alat-alat ukur yang sebelumnya dengan secara ringkas. Judul pertama yaitu jembatan pembanding, jembatan high, dan jembatan touchscreen. Yang pertama yaitu jembatan pembanding, yaitu terbagi menjadi dua, jembatan pembanding kapasitansi dan pembanding induksi. Kalau jembatan pembanding kapasitansi digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Sedangkan pembanding induktansi yaitu merupakan jembatan arus bolak-balik digunakan untuk pengukuran induktansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah indikator standar yang diketahui. Yang kedua, jembatan high. Jembatan ini digunakan untuk menentukan induktor dengan faktor Q tinggi. Jembatan Maxwell hanya sesuai untuk mengukur nilai untuk induktor dengan faktor kualitas sedang. Dengan demikian, jembatan adalah bentuk lanjutan dari jembatan Maxwell. Nah, yang ketiga, jembatan string. Jembatan string ini salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walau jembatan string digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi yang padat pada sudut-sudut fasa yang sangat mendekati 90 derajat. Keempat, kalibrasi arus bolak-balik. Pertama, cara mengkalibrasinya. Pilih meter standar dengan tingkat ketelitian 0,1% sampai 0,5%. Misal meter standar yang digunakan mempunyai kelas kesalahan 0,5%. Kedua, batas ukur meter ditetapkan misal pada batas ukur 250 mikroampere untuk dikalibrasi dengan 250 mikroampere meter standar. Ketiga, sumber tegangan diatur pada arus maksimal 250 mikroampere. 4. Membuat tabel pengamatan. Kelima, tegangan sumber durasi sepanjang harga dari 0 sampai 250 mikroampere. Misal dengan jangka pengaturan 25 mikroampere. Keenam, melakukan pengaturan tegangan sumber dan mencatat penunjukan pada kedua meter hasil pengamatan. Judul yang kedua yaitu jembatan Wien, alat pertahanan Wagner, dan jembatan impedansi universal. Yang pertama itu jembatan Wien. Dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, jembatan Wien kita temukan di dalam alat penganalisa distori harmonik, di mana dia digunakan sebagai saringan pencatat yang membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Pemakaian jembatan Wien juga terdapat di dalam osilator audio dan frekuensi tinggi sebagai elemen pengukuran frekuensi. Yang kedua, alat pertahanan Wagner. Alat pertahanan Wagner salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pertahanan Wagner. Rangkaian ini menghasilkan kapasitansi penggunaan yang terdapat antara terminal-terminal, detektor, dan tanah. Ketiga, jembatan impedansi universal. Salah satu jembatan laboratorium yang paling diminati dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas begitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tekanan DC dan AC, induktansi dan faktor penyimpangan Q dari sebuah induktor, dan kapasitor dan faktorisasi D dari sebuah kapasitor. Sebuah contoh jembatan impedansi universal. Judul yang ketiga adalah osiloskop. Osiloskop merupakan alat ukur di mana bentuk gelombang sinyal listrik yang diukur tergambar pada layar tergabung sinar katoda.
Osiloskop adalah alat untuk memperkuat, mengukur, dan secara visual meneliti sinyal listrik, terutama sinyal yang berubah dengan cepat. Sinyal ditampilkan pada layar CRT. Bagian-bagian osiloskop: yang pertama volt atau div, kedua CH1, ketiga AC/DC, keempat ground, kelima posisi Y, keenam variabel, ketujuh selector pilih, ke-8 layar, ke-9 inter, ke-10 rotasi, 11 fokus, 12 posisi X, 13 switch time atau div, 14 mode, 15 variabel, 16 level, 17 exit trigger, 18 power, 19 cal, 0,5 VPP, 20 ground, 21 CH2. Fungsi osiloskop untuk menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Untuk melihat bentuk sinyal yang sedang diamati dengan osiloskop, maka kita dapat mengetahui beberapa frekuensi, periode, dan tegangan dari sinyal. Judul yang keempat yaitu GPS. Yang pertama, pengukuran GPS. GPS merupakan sistem berbasis satelit yang menggunakan kumpulan dari 24 satelit untuk memberikan pada pemakaian posisi yang akurat. GPS dapat digunakan untuk pengukuran yang akurat pada semua aplikasi jenis GPS. Dibedakan dan teknik penerima yang digunakan dan bekerjanya. GPS asli dirancang untuk keperluan militer, digunakan kapan saja di permukaan bumi. Kedua, fungsi GPS. Yang pertama, sebagai pemandu perjalanan di samping sebagai alat komunikasi. Kedua, untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian yang tinggi. Ketiga, menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan sinkronisasi sinyal satelit diukur terhadap titik objek relatif yang sudah diketahui sehingga dapat ditentukan besarnya latitude atau garis lintang, longitude atau garis bujur, dan ketinggian di permukaan laut. Yang ketiga, jenis-jenis. Yang pertama, GPS untuk militer, kedua, untuk navigasi, ketiga, sistem informasi geografis, yang keempat, untuk sistem pelacak kendaraan, yang kelima, pemantauan gempa. Yang keempat, bagian-bagian GPS. 1. Segmen ruang. Ada terbagi menjadi 3, yaitu pertama, gerakan satelit, kedua, konstruksi GPS, ketiga, sinyal satelit. Yang bagian yang kedua, segmen kontrol, yang ketiga, segmen pemakaian. Yang kelima, sound level meter dan lux meter. Pengertian sound level meter dan lux meter. Sound level meter adalah suatu perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Hal tersebut sangat diperlukan terutama untuk lingkungan industri, contoh pada industri penerbangan, di mana lingkungan sekitar harus diuji tingkat kebisingannya, suara atau tekanan suara yang ditimbulkannya untuk mengetahui pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Alat ukur cahaya atau lux meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini maka diperlukan sebuah sensor yang cukup pekat dan linear terhadap cahaya. Prinsip kerja sound meter. Pada dasarnya sound level meter mampu mendeteksi getaran yang terjadi. Getaran yang dihasilkan sebuah benda akan menimbulkan terjadinya pembuatan tekanan udara yang selanjutnya akan ditangkap oleh sistem peralatan. Kemudian jarum analog akan menunjukkan angka yang merupakan indikator tingkat kebisingan suatu benda dan dinyatakan dengan nilai dB. Agar dapat menangkap kebisingan suatu benda, maka alat diarahkan ke sumber suara setinggi telinga. Perbedaan sound level meter analog dan digital. Sound meter analog pada instrumen ini disusun dari rangkaian listrik yang didesain khusus akan mengkonversi sinyal listrik dari mikrofon menjadi suatu bacaan angka pada skala.
Sound meter digital pada instrumen ini disusun dari rangkaian listrik yang didesain khusus akan mengkonversi sinyal listrik dan mikrofon menjadi bacaan angka yang didisplay pada layar. Cara kalibrasi sound meter: yang pertama, mengaktifkan kalibrator dan sound level meter. Kedua, memutar tombol penyetel dan mengatur tingkat tekanan suara. Ketiga, memastikan kalibrator berada pada sound level meter yang benar. Keempat, menyesuaikan sound level meter untuk mendapatkan pembacaan yang benar. Bagian-bagian dan fungsi luxmeter: yang pertama, layar panel berfungsi menampilkan hasil pengukuran. Kedua, zero adjust VR sebagai pengkalibrasi alat atau bila terjadi error. Ketiga, tombol on atau off berfungsi sebagai tombol untuk menyalakan atau mematikan alat. Kelima, tombol range yaitu berfungsi sebagai tombol kisaran ukuran. Kelima, sensor cahaya berfungsi sebagai sensor penangkap dan pendeteksi cahaya yang masuk ke sensor. Prinsip kerja luxmeter adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya, satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Cahaya akan menyinari sel foto yang kemudian akan ditangkap oleh sensor sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Maka banyak cahaya yang diserap oleh sel arus yang dihasilkan pun semakin besar. Ketujuh, prosedur penggunaan luxmeter. Pertama, geser tombol off atau on ke arah on. Pilih kisaran range yang akan diukur pada tombol range. Arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya. Keempat, lihat hasil pengukuran pada layar panel. Cara mengkalibrasinya: yang pertama, tekan tombol zero adjust. Kedua, tutup sensor cahaya atau usahakan jangan sampai terkena sinyal. Ketiga, putar skrup sambil memperlihatkan display. Apabila sudah menempelkan angka 0, maka alat sudah terkalibrasi. Judul yang keenam, anemometer dan barometer. Anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh BMKG. Anemometer ini pertama kali dikenalkan oleh Leon Battista Alibert dari Italia pada tahun 1450. Anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Kedua, fungsi anemometer: mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, dan memperkirakan kecepatan dan arah angin. Adapun klasifikasi anemometer: pertama, anemometer mangkok. Jenis anemometer berdasarkan kecepatan. Pertama, anemometer piala. Kedua, anemometer kincir angin. Ketiga, anemometer laser drop wire. Keempat, anemometer sonic. Kelima, anemometer bola pingpong. Keenam, anemometer hot wire. Jenis-jenis anemometer menurut tekanan ada dua, yaitu anemometer piring dan anemometer terbang. Klasifikasi yang kedua untuk anemometer propeller dan anemometer tabung bertekanan. Barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Jika tekanan udara yang terukur tinggi, menunjukkan cuaca yang bersahabat, namun sebaliknya jika yang terukur tekanan rendah, memungkinkan hal terjadi badai. Istilah barometer diperkenalkan pada tahun 1665 sampai 1666 oleh seorang ilmuwan alam dari Irlandia bernama Robert Boyle. Jenis-jenis barometer yaitu ada barometer air raksa, barometer air, barometer aneroid, dan barografi. Adapun fungsi daripada barometer tersebut adalah berguna sebagai bagian setiap orang. Sayangnya fungsi barometer hanya efektif pada beberapa instansi atau jenis pekerjaan tertentu yang sangat membutuhkan perkiraan cuaca, sedangkan untuk bidang lainnya sama sekali tidak membutuhkan alat ini. Hal ini disebabkan sama sekali tidak membutuhkan informasi perkiraan cuaca setiap saat.
Bagian-bagian barometer. Yang pertama vernier, yang kedua skala barometer, yang ketiga skrup pengatur vernier, yang keempat termometer tempel, yang kelima lubang udara atau ventilasi, ketujuh bejana air raksa, kedelapan skrup operasional. Physicometer standar. Physicometer adalah perangkat untuk mengukur kelembaban relatif udara. Pada physicometer menggunakan dua buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama merupakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Sedangkan termometer yang kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara atau suhu udara jenuh atau lembab. Kedua, komponen physicometer standar. Yang pertama, termometer bola kering, termometer bola basah, kain air, dan suling. Prinsip kerja physicometer standar. Physicometer mempunyai prinsip kerja yaitu dengan menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, yang kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab, atau bagian bawah termometer diliputi kain atau kapas yang basah. Pada termometer bola kering, tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Adapun proses pengukuran physicometer dapat dua skala, yang satu menunjukkan kelembaban, yang satu menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H, dan kalau suhu dengan derajat Celcius. Cara mengkalibrasinya itu sebuah sistem kalibrasi physicometer telah dirancang dan dibuat dalam rangka peningkatan kemampuan kalibrasi physicometer untuk menghasilkan sebuah sistem kalibrasi yang dapat memberikan kemampuan ukur terbaik di bawah 25%. Termogeografi. Gabungan termografi dan geografi dinamakan termogeografi. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembaban udara secara otomatis. Alat ini mencatat otomatis temperatur dan kelembaban sebagai fungsi waktu selama 24 jam. Dengan menggunakan pias kertas sebagai hasil yang dilihat, kemudian di bagian kertas tersebut terdapat pengukuran suhu dan pengukuran kelembaban. Dengan menggunakan sebuah sensor, maka grafik perubahan suhu bisa diketahui karena sensor tersebut sangat peka terhadap suhu sekitar, di mana mengalami pengumuman bila suhu meningkat dan menyusut jika suhu rendah. Bagian termogeografi. Pertama, bola keras. Kedua, lensa cembung mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api. Ketiga, tempat menyisipkan kertas bias. Keempat, pengatur kertas bias. Kelima, penunjuk yang menyatakan lintang pada waktu alat disetel. Keenam, 3 buah skrup menyetel kedudukan horizontal. Judul yang ke-8 yaitu pengukuran curah hujan dan evaporimeter. Pengertian curah hujan. Hujan adalah titik air di udara atau awan yang sudah terlalu berat karena kandungan airnya sudah sangat banyak, sehingga akan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. Tes presipitas. Alat untuk mengukur curah hujan adalah volummeter. Garis khayal di peta yang menghubungkan tempat-tempat mendapatkan curah hujan yang sama disebut isoviet. Pengertian evaporimeter. Evaporimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu dan waktu tertentu. Dalam penyelidikan lapangan, beberapa atmometer dipasang sekaligus. Satuan yang akan diperoleh dinyatakan dalam mili. Alat ini terdiri dari sebuah tabung kaca. Adapun materi ke-9 yaitu aktinografi dan Campbell-Stubb. Pengertian aktinografi. Alat untuk mengukur intensitas radiasi matahari dinamakan aktinografi yang dipergunakan untuk total intensitas dari radiasi matahari langsung, radiasi yang dipantulkan atmosfer, dan radiasi difusi dari langit. Dalam satu hari, radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan, dan
diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Berdasarkan asal dan sumber radiasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu radiasi solar langsung, radiasi terestrial, dan radiasi total. Komponen utama dari aktinografi: pertama, sensor; kedua, gelas dome; ketiga, plat pengukur; keempat, mekanik pembesar; kelima, tangkai dan pena pencatat; keenam, drum clock; ketujuh, pengatur level; ke-8, kontainer silica gel; ke-9, bagian dasar. Campbell-Goldstock secara khusus dipergunakan untuk mengukur waktu lama matahari bersinar dalam satu hari, di mana alat tersebut dipasang. Campbell-Goldstock adalah alat untuk mengukur matahari terhitung dengan satuan persen. Bagian-bagian Campbell-Goldstock yaitu: pertama, bola kaca pecah; kedua, part logam terbentuk mangkuk; ketiga, bagian pendiri; keempat, bagian dasar tersebut dari logam yang dapat di leveling; kelima, kertas bias. Sekian ringkasan materi alat-alat ukur dari saya.